Pemirsa, sejarah pemilu legislatif di Indonesia memiliki sejumlah catatan penting. Ya, sejak memasuki era reformasi hingga sekarang, partai politik pemenang pemilu silih berganti. Belum ada parpol yang bisa memenangi pemilu hingga 2 kali berturut-turut. Berikut data dan juga faktanya. Pasar bebas demokrasi dibuka pasca runtuhnya Orde Baru dan berganti Orde Reformasi. Ledakan partisipasi politik benar-benar terjadi. Jika kontestasi politik era Orde Baru hanya diikuti oleh 3 parpol, pemilu pertama di era reformasi diikuti 48 parpol yang memperebutkan 462 kursi DPR RI. Dalam pemungutan suara yang digelar 7 Juni 1999, 3 parpol era Orde Baru yakni Golkar, P3 dan PDIP sebagai saluran politik masa PDI masih berjaya. Bedanya jika Golkar selalu menang di era Orde Baru, kali ini harus merelakan hilangnya status sebagai pemenang. 3 besar perolehan suara adalah PDIP sebagai pemenang dengan meraih 33,74% suara sah nasional. Urutan kedua adalah Golkar dengan perolehan 22,44% suara. Dan ketiga ditempati P3 dengan perolehan 12,55% suara. Dalam suasana kebebasan memilih, rupanya bukan hal yang mudah mempertahankan kemenangan dalam pemilu. Hal itu dirasakan betul oleh PDIP. Menang di pemilu 1999, PDIP harus kehilangan status nomor 1 di pemilu legislatif 2004. Pada pemilu legislatif yang diikuti 24 parpol ini, giliran Golkar yang keluar sebagai pemenang dengan 21,58% suara. Diikuti PDIP nomor 2 dengan perolehan 18,53% suara. Dan peringkat ketiga ditempati Rising Star PKB dengan perolehan 10,57% suara. Yang mengejutkan, kegagalan PDIP mempertahankan status pemenang pemilu justru ketika ketua umumnya Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Fenomena yang relatif sama rupanya terulang di pemilu legislatif 2009. Golkar yang menyandang sebagai pemenang pemilu 2004 tak mampu mempertahankan status nomor 1 di pemilu 2009. Justru ketika ketua umumnya Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden pendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilu legislatif 2009 sendiri dimenangkan Partai Demokrat dengan perolehan 20,85% suara, diikuti Golkar nomor 2 dengan perolehan 14,45% suara, dan PDIP di posisi ketiga dengan 14,03% suara. Kegagalan pemenang pemilu mempertahankan statusnya di pemilu berikutnya terjadi pada pemilu legislatif 2014. Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu 2014 bahkan tak masuk 3 besar pada pemilu legislatif 2014. Kali ini PDIP kembali menjadi pemenang dengan perolehan 18,95% suara, diikuti oleh Partai Golkar dengan perolehan 14,75% suara. Peringkat ketiga ditempati Partai Gerindra yang memperoleh 11,81% suara. Partai Demokrat sendiri hanya memperoleh 10,19% suara dan menempati peringkat keempat. Seperti mengulang fenomena sebelumnya, kegagalan Demokrat mempertahankan status pemenang justru ketika pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembinanya Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden. Selalu bukan karena faktor tunggal mengapa PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat gagal mempertahankan status pemenang di pemilu berikutnya. Namun yang kasat mata dari fenomena ini adalah adanya rangkap jabatan di eksekutif pemerintahan dengan di partai politik. Pemilu legislatif 2019 diprediksi akan dimenangkan PDIP. Jika ini terjadi, maka PDIP akan menjadi partai pertama di era reformasi yang sukses mempertahankan status pemenang yang diperoleh di pemilu sebelumnya. Fenomena menarik dari pemilu legislatif di era reformasi adalah munculnya parpol baru yang langsung menjadi bintang di pemilu. Pemilu pertama era reformasi tahun 1999 ditandai dengan bersinarnya partai baru, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dengan perolehan 12,61% suara.
Selanjutnya, partai baru yang langsung melejit pemilu legislatif 2004 dan lolos ke parlemen adalah Partai Demokrat yang memperoleh 7,45% suara. Pada pemilu legislatif 2009, giliran partai baru yang menjadi bintang dan lolos parlemen adalah Partai Gerindra dengan perolehan 4,46% suara. Di pemilu legislatif 2014, lagi-lagi ada partai baru yang menjadi bintang dan lolos ke parlemen. Kali ini, parpol baru yang menjadi bintang adalah Partai Nasdem dengan perolehan 6,72% suara. Pada pemilu legislatif 2019, tercatat ada 4 parpol baru yang ikut berkompetisi: PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Apakah di antara mereka ada yang langsung menjadi bintang dan lolos parlemen? Kita tunggu.